Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, dimanapun kita berada, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kembali lagi kepada materi tahsin hari ini. Minggu lalu atau bahkan 3 minggu lalu kita udah mempelajari tentang makhrajul huruf. Saya rasa 3 minggu itu sudah cukup, apalagi ada yang store, terus ada perbaikan-perbaikan, ada koreksi-koreksi ya. Nah, itu sudah cukup. Mungkin kita akan latih terus. Tapi kuncinya satu untuk makhrajul huruf, benar penyebutannya, dan yang kedua huruf hijaiyahnya harus dihafal agar lebih mudah pada saat kita membaca Al-Quran. Nah, kita akan masuk ke tajwid yang kedua, materi yang kedua, yaitu tentang tajwid. Tajwid. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, apa sih itu tajwid? Tajwid itu artinya adalah keindahan. Kenapa bisa dikatakan keindahan? Karena setiap orang yang mau baca Al-Quran harus indah. Dengan cara seperti apa? Dengan cara mempelajari semua hukum tajwid yang ada. Oke, tajwid yang hari ini akan kita pelajari yaitu tentang bagian-bagian tajwid hukum nun mati atau nun sukun dan tanwin. Tanwin itu apa? Fathatain, kasratain, dan domatain. Nah, oke, itu. Nah, hukum nun mati dan tanwin itu ada 4. Tapi memang kita harus bahas satu-satu. Oke, 4 itu pertama apa? Ada izhar, ada idgham. Idgham dibagi 2 menjadi idgham biguna sama idgham bila guna. Yang ketiga ada iqlaq di sini. Yang keempat baru ada hukum tajwid yaitu ikhfa, bagian dari nun mati dan tanwin. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang huruf izhar. Nah, izhar itu definisinya apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf izhar, maka dibaca jelas. Berarti artinya izhar itu adalah jelas. Oke, huruf izhar itu ada 6. Wajib nih dihafal nih. Apa aja, kita jadi bagi 3 bagian ya. Alif ha, ain ha, ghain kha. Nah, 3 tuh. Alif ha, ain ha, ghain kha. Apabila nun mati atau tanwin bertemu, berarti setelah nun mati ini dan tanwin ini bertemu dengan 6 huruf ini, alif ha, ain ha, ghain kha, maka bacaannya harus jelas. Kita kasih contoh. Nih, man ana. Nah, nun mati ketemu huruf apa? Huruf alif. Ini huruf alif. Bacanya harus jelas. Man ana, tidak boleh mang, tidak boleh meng, nggak boleh dengung, nggak boleh sama-sama. Harus jelas. Man ana. Nah, nun mati kan? Ini nun mati bertemu di depannya ada huruf hijaiyah yaitu huruf alif. Man ana. Terus yang kedua, ini huruf alif. Yang kedua kita pakai contoh tanwin. Ghasitin. Nah, kasrotain ketemu huruf alif. Ghasitin idza waqab. Bacanya harus jelas di sitin. Ghasitin jelas. Kin. Nah, jelas. Oke, ibu, bapak-bapak, untuk contoh berikutnya silakan cari sendiri di ayat-ayat yang ada di Al-Quran, pelajari, nanti kasih tahu saya, kita akan baca bareng-bareng. Untuk yang kedua, tadi kan yang pertama kita sudah bahas tentang izhar, yaitu jelas. Nah, yang kedua adalah idgham. Nah, idgham itu artinya memasukkan. Nah, tapi idgham itu terdiri dari 2. Ada yang idgham biguna, yang kedua ada idgham bila guna. Nah, biguna, gunah itu kan artinya dengung. Maka idgham biguna adalah memasukkan dengan dengung. Nah, idgham biguna memasukkan dengan dengung. Terus yang kedua idgham bila guna. Idgham la itu kan tidak, berarti memasukkan dengan tidak dengung. Oke, karena idgham itu terdiri dari 2, hurufnya juga beda-beda. Nah, idgham biguna ada ya, ada mim, ada nun, dan waw. Atau bisa disingkat yanmu.
Terus ada idgham bilaguna. Bilaguna ada huruf la sama ro, atau bisa disingkat juga, bisa lari. Oke, Ibu paham ya, hurufnya harus dihafal nih. Bapak-bapak juga nih. Oke, kita kasih dulu contoh yang pertama. Nah, ini kita kasih contoh idgham bilaguna yang kedua. Nah, yakul lahu. Ini nun mati. Nah, nun sukun nih, nun sukun bertemu dengan huruf lam di depannya tuh. Nah, yakul lahu. Nah, nggak ada dengung kan? Yakul lahu. Nah, tidak dengung dia. Terus yang contoh kedua, khairul lahu, khairul laka. Nah, domah tain dia termasuk tanwin, bertemu dengan salah satu huruf idgham bilaguna. Apa di sini? Huruf lam. Nah, khairul laka. Bisa juga ini lam ini bisa berubah jadi huruf ro. Lam ini bisa jadi huruf ro juga. Itu bagian dari contohnya aja. Nah, yang kedua yaitu idgham biguna. Idgham biguna itu memasukkan dengan dengung. Ini harus dengung. Oke. Untuk idgham yang kedua, idgham yang tadi kan sudah bahas idgham bilaguna. Nah, sekarang idgham biguna memasukkan dengan dengung. Nah, dengung nih, dengung, ingat. Tadi kan tidak dengung. Sekarang kita fokus sama idgham biguna, dengung. Hurufnya apa aja? Ya, mim, nun, dan waw atau yanmu. Oke, lihat nih, doma, nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ini nih. Huruf idgham. Contoh ya. Lahabiu, nah, miu, lahabiu watab. Jadi ada dengungnya. Lahabiu watab. Itu jeda tuh, ada jeda di sini. Lahabiu watab. Kasrotain ketemu dengan huruf idgham, huruf waw. Ini kasrotain nih. Oke, terus abidum, dengung tuh. Abidum ma'abattum. Oke, nih domatain ketemu dengan huruf mim. Oke, jelas ya. Nah, bacanya juga harus dengung. Nanti cari contoh-contoh di Al-Quran seperti ini. Nun mati atau tanwin ketemu huruf ya, ketemu huruf mim, ketemu huruf nun, ketemu huruf waw. Cara bacanya seperti itu. Sip. Untuk yang ketiga ini adalah hukum nun mati dan sukun atau tanwin. Nah, itu ada iqlab. Yang ketiga nih. Yang ketiga ada iqlab. Iqlab itu artinya apa sih? Nah, iqlab itu artinya menggantikan atau menukar. Menukar apa? Menukar nun mati atau tanwin menjadi huruf mim. Nah, biasanya iqlab itu ada huruf kecil, ada huruf mim kecil di atasnya. Nih kita cari contohnya nih. Mim, nih min ba'di. Tulisannya seperti ini. Min ba'di, nun mati nih. Ada mim kecil di dalam ayat Al-Quran itu biasanya seperti ini, pasti ada. Min ba'di. Nah, min ba'di itu tulisannya. Tapi pada saat dibaca, nun ini berganti menjadi huruf mim sukun. Mim ba'di. Mim ba'di. Nah, bacanya harus dengung. Mim, nah, nggak perlu ditekan antara bibir atas sama bibir bawah. Dikasih nafas sedikit, nggak perlu ditekan. Nah itu susah. Tapi nah, kasih keluaran sedikit tuh. Ba'di. Nah itu mengganti nun sukun atau tanwin diganti menjadi huruf mim. Oke, contoh yang kedua. Sami'an basiro. Fatatain ketemu huruf ba. Nah,
sini ada huruf mim kecil. Nah, sami'an fatatain ketemu ba. Cara bacanya sami'an ma. Jadi kayak gini nih bacanya. Sami'an basir. Oke, untuk huruf ikhlas sudah oke. Nanti kita yang terakhir yaitu huruf ikhfa. Ikhfa ini banyak, ada 15 huruf. Oke, kita pelajari huruf ikhfa. Oke, ini yang terakhir nih, yaitu hukum nun mati dan tanwin. Yang keempat adalah ikhfa. Hukum tajwidnya ikhfa. Ikhfa itu artinya menyamarkan atau samar-samar. Nah, apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa, maka harus dibaca samar-samar. Nah, huruf ikhfa itu ada berapa? Ada 15. Ya, ta sa jim bagi 3 cara bacanya. Ta sa jim, dal dal zai, sin shin shot, dot pozo, fa kof kaf. Nah, ini harus dihafal tuh dari tadi izhar, idgham, ikhlas sama ikhfa tuh wajib dihafal. Nah, kita kasih contoh nih. Ini unzila. Nah, unzila. Nun mati bertemu dengan huruf zai. Nah, huruf zai ada di sini nih. Nah, huruf zai ada di sini. Unzila. Nah, cara bacanya kayak unzila. Unzila nun mati ketemu zai, maka bacanya unzila. Terus contoh yang kedua, milkum nun mati ketemu kaf. Milkum. Milkum. Lalu yang terakhir contohnya saya kasih contoh huruf sa nun mati ketemu sa. Al-hinsi. Nah, tapi huruf ikhfa ini banyak sekali di dalam surah Al-Quran. Nah, digali lagi, perhatikan, lihat sebagai bentuk setorannya, yaitu cari contoh-contoh bacaan ayat Al-Quran yang pertama ada huruf izhar, ada huruf idgham, ada huruf ikhlas, ada huruf ikhfa. Minimal satu orang, yaitu izhar itu 3, idgham masing-masing 2, ikhlas 2, sama ikhfa 5. Nah, itu silahkan cari di surah berapa aja, nanti setoran. Tapi bacanya doang, nggak usah satu ayat full, tapi bacanya aja. Oke, terima kasih. Ini untuk sampai hari Jumat atau bahkan sampai hari Minggu. Materinya silahkan dipelajari untuk hukum nun mati dan tanwin. Mudah-mudahan kita bersama-sama bisa belajar dan memahami tajwid ini. Mudah-mudahan semuanya juga bisa belajar dengan baik. Terima kasih untuk bapak-bapak maupun ibu-ibu dimanapun kita berada. Mudah-mudahan kita selalu mencintai Allah.